Laga terakhir di tahun 2024, Arema berburu happy ending lawan Semen Padang. Arema berburu happy ending, yakni kemenangan di Stadion Haji Agus Salim, Padang. Caretaker pelatih Kuncoro mengucap bismillah agar diberi kelancaran selama bertanding di markas Semen Padang. Persiapan sudah dilakukannya di Malang selama 2 hari sesi latihan. Pelatih asli Malang itu berharap tambahan 3 poin bisa membuat skuadnya menjalani libur tahun baru dengan lebih tenang, sebab kemenangan bisa membawa skuad Singo Edan berpeluang ke posisi 5 besar klasemen sementara. Bismillah, kita ingin mencari happy ending untuk menutup tahun 2024 ini, supaya kita bisa libur lebih enak. Memang, hasilnya di tangan Tuhan, tapi kita berusaha menggapai keinginan itu. Usahanya dengan latihan, menyiapkan taktik, dan kerja keras anak-anak, lalu berharap hasilnya maksimal, kata Kuncoro kepada We Aremania. Kuncoro berpesan agar para penggawa Arema tidak kelewat percaya diri tampil di kandang Semen Padang, sebab soal peluang menang antara Arema dan tim tuan rumah sama-sama. Peluang kita menang ya sama-sama, mereka juga punya peluang besar juga, karena bermain di kandang sendiri, jangan lihat mereka sedang di papan bawah, tapi grafik performanya. Semen Padang sedang meningkat pesat, beda cara mainnya dari sebelumnya. Sekarang lebih agresif, di beberapa laga mereka kurang beruntung saja. Mereka sebenarnya tim bagus, itu yang harus kita tekankan kepada anak-anak, jangan remehkan, semua tim sama, yang membedakan cuma posisi di klasemen, kalau secara kualitas, klub Liga 1 Samja sama, tegasnya. Semen Padang terancam tanpa pemain kunci lawan Arema FC. Semen Padang akan menjamu Arema FC dalam pertandingan Liga 1 pada Jumat, tanggal 27 Desember tahun 2024. Pertandingan ini menjadi sangat krusial bagi kedua tim, terutama bagi Semen Padang yang tengah berjuang keluar dari zona degradasi. Namun, kabar kurang baik datang dari kubu tuan rumah. Semen Padang dipastikan tidak akan diperkuat oleh 3 pemain kuncinya. Rosat Setiawan selaku kapten tim, Galapagamo yang biasa beroperasi di sayap kanan, dan Bruno Dibal, gelandang asal Brasil, harus absen dalam pertandingan ini. Ketiadaan ketiga pemain tersebut tentu akan sangat berpengaruh terhadap kekuatan Semen Padang. Rosat Setiawan sebagai kapten memiliki peran penting dalam mengatur ritme permainan tim, sementara Galapagamo dan Bruno Dibal merupakan sosok penting di lini tengah. Asisten manajer Semen Padang FC, Maskur Rauf, tetap optimistis timnya bisa meraih hasil positif. Ia mengungkapkan bahwa klub sedang berusaha mendatangkan pemain baru untuk memperkuat skuad. Arema janji tak lepas pemain di bursa transfer pemain paruh musim. Manajemen Arema janji tak lepas pemain di bursa transfer paruh musim Liga 1 2024-2025. Namun, langkah itu baru akan dilakukan dengan catatan khusus. Seperti diketahui, di bursa transfer pemain tengah musim ini, ada setidaknya 4 pemain Arema yang diminati klub lain. Klub-klub sesama Liga 1 itu tertarik mengeluarkan dana segar untuk mendatangkan para penggawa Singo Edan tersebut. Namun, General Manager Arema, Yusrinal Fitriandi sudah menegakkan, seluruh pemain Arema berlabel not for sale alias tidak dijual. Artinya, manajemen Arema tak punya niat melepas mereka. Kami gak akan melepas pemain, sekalipun ada klub yang berminat membeli, kecuali dari pemainnya sendiri yang ingin pergi. Misal, pemain itu butuh menit bermain di skuad utama seperti yang dijanjikan klub yang meminatinya, itu baru akan kami pertimbangkan, kata Yusrinal kepada We Aremania. Inal, sapaan akrab Yusrinal menegaskan, sejauh ini Arema bisa meyakinkan si pemain untuk bertahan. Menurutnya, meyakinkan pemain itu bukanlah tugas dari manajemen klub saja, yang paling utama adalah tim pelatih. Meyakinkan pemain itu bukan hanya tugas manajemen, tapi juga dari cara pelatih handle tim harus bagus. Baru setelah itu manajemen, kami hanya mengelola. Yang tahu teknis di lapangan secara psikologi, dan lain-lain adalah pelatih. Kalau antara pemain dan pelatih gak cocok kan repot. Kalau pelatihnya merasa pemain sudah gak respect, kami di manajemen harus melihatnya secara objektif, tegasnya. Bursa transfer pemain paruh musim Liga 1 2024-2025 dibuka, saran Joel Corneli untuk Arema. Joel Corneli punya saran untuk Arema agar mendatangkan pemain menyerang. Menurut mantan pelatih Arema itu, komposisi pemain skuad Singo Edan saat ini sudah bagus, namun, masih ada ketimpangan dalam hal kuantitas di masing-masing posisi. Memberikan contoh di posisi gelandang tengah, Arema punya stok hingga 6 pemain. Namun, di gelandang serang cuma ada William Marsilio dan Muhammad Rafli saja.
Arema butuh tim yang lebih seimbang di setiap lini. Misalnya di tengah ada 6 pemain, tapi yang sering ditampilkan hanya 2 pemain, sedangkan di gelandang serang hanya 2 pemain, kata Jol. Sebelum diberhentikan sebagai pelatih, Jol mengaku sempat bertemu dengan direksi Arema. Mereka membahas rencana Arema di jendela transfer kali ini. Arema harus mendatangkan pemain baru untuk menjaga tim agar punya level yang sama, imbu pelatih asal Brasil itu. Soal pemain yang berpotensi hengkang, Jol mengaku tak tahu. Menurutnya, semua itu tergantung kebutuhan klub akan dana segar yang ditawarkan klub lain kepada Arema. Mungkin ada tim yang bersedia mengeluarkan 1 miliar untuk mendatangkan Bayu Aji. Siapa tahu juga Manchester City datang dengan uang besar untuk ambil William Marsilio. Menarik untuk ditunggu apa yang akan dilakukan klub di bursa transfer ini, tandasnya.